Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas drama kelas 81 yang berjudul Asal Usul Kota Dumai. Regina sebagai Mayang Kemuning, Kinanti sebagai Mayang Melati, Naila sebagai Mayang Mawar, Neira sebagai Mayang Anggrek, Dea sebagai Mayang Kemboja, Hafiza sebagai Mayang Lili, Indah sebagai Mayang Sari, Syifa sebagai Cik Sima, Zafa sebagai Ratu Melani, Al-Muzaki sebagai Pangeran Empang Kuala, Andika dan Yafi sebagai pengawal Cik Sima, Fazli dan David sebagai pengawal Empang Kuala, Bunga dan Ayah sebagai Dayang, Jibril sebagai Jin, dan seluruh anggota. Aduh, bentar. Ay, tapi di mana pula? Kurang ini, Pak. Selamat menyaksikan. Berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, kulitnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Ayo. Hampir, Beh. Dan adik bungsuku mereka kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku menyanyi kalian. Karena asyik beredam dan tak menyadari, ada beberapa pasang mata yang melihat mereka yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, Pangeran. Ya, Dumai. Kata-kata itu terus berucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran ingin berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran minta ibunya Ratu Melani untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, ajarkanlah tebak piring ini sebagai pinangan kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, Ratu. Ya Allah, Robi cepetnya. Saya Ratu Melani dari Kerajaan Naga. Dan apa maksud Ratu datang kemari? Saya bermaksud tak mengira oleh kami.
Pasukan serang. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak untuk keadaan, saya perintahkan kalian berdua untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta pertolongannya agar dapat mengalahkan pasukan di Papua. Baiklah Ratu, kami akan melaksanakan perintah Ratu. Pergilah 2 pengawal tersebut ke tempat bertapanya jin. Sampainya di sana, para pengawal segera menyampaikan maksud mereka. Siapa yang berani mengganggu pertapaanku? Kami utusan Ratu Cisima. Kami ingin meminta tolong kepada Ibu untuk membantu kami melawan pasukan yang Papua. Utusan Ratu Cisima, baiklah, aku akan menolong kalian. Terima kasih. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Pakuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Pakuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Pakuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan Pangeran Pakuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Pakuala. Hai, orang Sri Bunga. Apa? Hamba datang lagi menyampaikan pesan Ratu Cisima agar pangeran berkenan untuk menyelesaikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah meminta bukti sakti untuk bertua dan menandai pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebabnya, siapa yang datang dengan niat baik tidak terapi. Baiklah, aku akan menghentikan peperangan ini. Sadarlah Pangeran Pakuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang kembali ke negeri Pakuala. Baik, Pangeran. Pasukan! Mundur! Baginda, maafkanlah saya karena telah melarang kerajaan ini. Baiklah, aku telah memaafkan perbuatan itu. Terima kasih, Baginda. Esokan harinya, Ratu Cisima segera mendatangi ke tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Cisima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Pakuala berlangsung sampai 4 bulan. Anakku, Mayang Melati, kau dan aku. Anakku Mayang Sari, bangun anakku. Wahai anak-anakku, maafkanlah ibu yang selalu kepada kalian.
melihat kecantikan